Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak sekalian, ibu-ibu, para hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini pun masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam, ibadah dan menuntut ilmu agama ini terus Allah anugerahkan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal semampu kita bisa. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat bisa bertemu beliau, mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam rangka thalabul ilmi tentunya. Sebagaimana judul yang kita bahas ya, bagaimana hikmah kurban. Sekarang masih suasana Idul Adha ya, masih bulan Dzulhijjah. Ada baiknya kita menggali kembali makna dan hikmah kurban yang kita kaitkan konteksnya dalam keimanan kita. Ada dua peristiwa kurban dalam Al-Quran. Ya, ada dua peristiwa kurban dalam Al-Quran. Yang pertama, sebenarnya ibadah kurban ini bukan ibadah yang baru. Ya, dalam artian di zaman Nabi Muhammad saja, bukan dimulai dari zaman Nabi Muhammad saja, tidak. Ternyata ibadah kurban ini ibadah yang sudah sangat tua sekali. Ya, sama seperti umurnya dengan umur manusia. Ya, jadi peristiwa yang pertama, peristiwa kurban itu adalah peristiwa anak Nabi Adam. Jadi sudah dilaksanakan pada zaman anak Nabi Adam. Berarti amat sangat tua sekali. Ya. Anak Nabi Adam, dua orang yang kita kenal, walaupun dalam Al-Quran tidak disebut namanya, ya, tapi dalam hadis kita tahu bahwa yang satu namanya Qabil, yang satu namanya Habil. Itu digambarkan dalam Al-Quran surat ke-5, surat Al-Ma'idah, mulai dari ayat 27, ya, mulai dari ayat 27 sampai 31. Cuman konteks ini kita bahas sampai 29 saja. Ya, surat ke-5 Al-Maidah ayat ke-27 ya, sampai ke-29 saja kita bahas pada hari ini. Ya, dalam konteks ini. Watslun alaihim naba abnai Adam bil haq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ya. Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Maksudnya kepada kita, Nabi Muhammad disuruh bacakan naba'a ibnai Adam, tentang cerita dua anak Nabi Adam bil haq, dengan benar. Idh qarraba, ketika qarraba keduanya
berkurban. Ya. Qarraba di sini keduanya berkorban, kurbanan dengan suatu kurban. Fatuqubbila min ahadihima, maka diterimalah kurban salah satu dari antara keduanya. Yang kita tahu yang diterima itu kurbannya Habil, ya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban dari yang lain, maksudnya dari Qabil. Qala, berkata dia, maksudnya yang tidak diterima itu yaitu Qabil, laqtulannak, aku akan membunuh engkau. Qala, berkata Habil, satu yang lain, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja yang diterima Allah itu adalah dari orang-orang muttaqin. Maksudnya kurban yang diterima adalah kurban orang yang bertakwa. La im basatta ilayya yadaka, apabila engkau ya membentangkan, mengulurkan tanganmu kepadaku, litaktulani, agar engkau bisa membunuhku, ma ana bibasitin, dan ya, tapi aku tidak akan membentangkan tanganku ilaika, kepada engkau, liaktulak, agar aku bisa membunuh engkau. Inni akhafullaha rabbal alamin, dan aku takut kepada Tuhan semesta alam, Allah Tuhan semesta alam. Inni uridu, sesungguhnya aku menginginkan, antabu'a, agar engkau kembali, bi'ithmi, dengan membawa dosa membunuhku, wa ithmak, dan dosa engkau sendiri, fatakuna, dan engkau, maka engkau nantinya menjadi ashabin nar, dari penghuni neraka, wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan itu adalah balasan orang zalim. Ini ayat tentang peristiwa kurban yang pertama. Jelas kalimatnya berkurban, ya, qarraba kurbanan. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, peristiwa kurban itu adalah ya zaman baheula bahasa kitanya. Bukan hanya disarankan di zaman Nabi Muhammad, tapi sudah ada jauh awal manusia, yaitu di zaman anaknya Nabi Adam, yang kita tahu Qabil dan Habil. Di sini tidak dijelaskan namanya dalam Al-Quran. Ya, dari dalam hadis jelaskan siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh. Ini pertama. Kita bahas nanti dalamnya. Ya. Peristiwa yang kedua, kurban itulah peristiwa Nabi Ibrahim. Kalau ini mereka berkurban, ya, sesuatu yang mereka miliki, hasil dari kerja mereka. Kalau Habil itu seorang peternak, dia berkurban seekor domba yang paling bagus, ya, karena dia peternak, dia mengendalikan domba yang paling bagus dia pilih, itu yang dia kurbankan. Sementara Qabil seorang petani, dia mengorbankan ya apa bahasa kita ya, sebagian dari hasil taninya, cuman yang udah jelek-jelek, bahasa kita yang udah BS lah. Nah, ini ada beberapa cerita Israiliyat, nggak usah kita bahas ya, kan cerita Israiliyatnya, mereka punya punya pasangan lahir, ya, pengen nikah sama pasangan sendiri, tapi dilarang sama Nabi, nggak boleh, karena baru mereka yang menamai manusia tidak boleh nikah satu rahim dalam konteks kali lahir gitu, maksudnya saudara kembarnya. Nah, akhirnya menikah dengan, kalau bahasa kita dulu awal namanya incest ya, tapi kan tidak ada manusia. Di zaman itu masih boleh, tapi setelah Nabi Adam tidak ada, karena manusia sudah banyak. Ya, cuman ada itu. Nah, itu cerita Israiliyat ya, jadi begitu. Jadi kita tidak perlu mempercayai cerita mereka gara-gara mau nikah terus kurban, nah gitu. Nah, ini jadi ceritanya seperti seolah-olah cerita kaitan dengan cinta gitu ya, tidak cinta kepada manusia, bukan. Ya, ini bukan begitu ceritanya. Ya, jadi inti dari cerita ini adalah mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah, cuman Allah kasih
silahkan berkurban. Ada yang berkurban dengan yang terbaik, ada yang berkurban dengan yang jelek. Nanti ini kita bahas, ya, mengapa diterima, mengapa ditolak. Tentu saja kita sudah bisa tahu bahwa yang diterima itu pasti yang terbaik, yang ditolak itu pasti yang buruk. Ini yang pertama. Nanti kita bahas di ujung. Yang kedua, peristiwa kurban yang kedua adalah peristiwa Nabi Ibrahim. Ya, ini berkorban, disuruh Allah berkorban anak sendiri. Nah, ini digambarkan dalam surat As-Saffat. As-Saffat itu surat ke 37 ayat 100. Ya, surat As-Saffat itu surat ke 37 ya, ayat 100. Nah, ini kita bagaimana cerita syariat kurban yang kedua, yaitu yang dijalani oleh Nabi Ibrahim. Ya, surat ke 37 ayat 100. Ya, bisa kita baca mulai dari 100 boleh ya. Tapi intinya nanti adalah 102 sampai 103. Sampai bukan 107. Ya. 100 itu Rabbi habli minas solihin, berkata Nabi Ibrahim, ya Allah karuniakanlah aku dari anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami berikan kabar gembira akan kelahiran seorang putra yang halim. Yang halim itu yang bahasa kitanya dermawan, ya, ramah, sopan, baiklah bahasa kitanya. Falamma balagha ma'ahu, dan ketika sudah besar anak tadi, qala ya bunai, berkata Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku. Ini juga kita bahas nanti. Ya, aku menyembelih engkau. Fanzur madza taro, maka bagaimana pendapat engkau? Qala, berkata Ismail. Di sini walaupun tidak disebut namanya, tapi dalam hadis dan dalam tafsir ini namanya Ismail. Ya, walaupun orang Nasrani atau orang Yahudi mengaku itu Ishak. Ya, jadi gitu. Tapi dalam iman kita ini adalah Ismail. Ya, aku akan menyembelih engkau, bagaimana pendapat engkau? Qala, berkata Nabi Ismail, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin, dan kau akan menemukan aku termasuk orang soleh, orang sabar. Nah, ini ada peristiwa ini lagi, disuruh menyembelih anaknya. Bukan disuruh, diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau lewat mimpi, kalau dulu para nabi itu bisa perintah itu lewat mimpi, bisa lewat malaikat yang turun. Ya, bisa lewat sesuatu yang masuk ke dalam. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu perintah? Lihat ayat ini hebatnya ayat ini. Kok dari mimpi bisa? Lihat jawaban dari Nabi Ismail. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Itu kalimatnya. Bukan kalimatnya, wahai ayahku, lakukan apa yang ada dalam mimpimu. Bukan begitu kalimatnya. Kan bapaknya bilang apa? Aku mimpi. Kan gitu. Itu hebatnya ayat ini. Aku mimpi, aku menyembelih engkau. Nah, kalau kalimatnya begitu, harusnya kan siapa? Ismail kan jawabnya, wahai bapakku, ya udah, sembelih aja aku seperti yang mimpi engkau itu, kan gitu. Kan dibilang kan aku mimpi. Aku melihat dalam tidurku, itu maksudnya mimpi. Tapi apa katanya? Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Berarti menunjukkan mimpi itu bukan sembarang mimpi. Mimpi itu memang datang dari Allah yang isinya perintah. Makanya kalaulah kalimat ini tidak seperti ini, maka banyak orang mengatakan, oh boleh mimpi kita. Enggak begitu, ternyata enggak. Kalimatnya, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Berarti mimpi itu datang dari siapa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Jadi gitu. Ya, ini sering nih banyak orang yang mengkritik, wah mimpi, enggak, itu perintah. Ya, bunyinya jawaban siapa? Jawaban Ismail, ya silahkan lakukan apa yang diperintahkan, kau akan menemukan aku, insya Allah. Ya, ini ada kata-kata insya Allah, hebatnya itu. Ya, atas izin Allah aku termasuk orang yang sabar. Nah kemudian setelah mereka ayat 103-nya Nabi Ibrahim sudah akan menyembelih, digantilah dia dengan apa? Dengan seekor kibas. Bayangin Bu, kalau seandainya ini, padahal sebenarnya kalau Allah mau boleh aja, seandainya yang disembelih benar-benar Ismail gitu loh, nggak diganti. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Inilah menjadi hebatnya agama kita. Ya, jadi gitu. Jadi ini sering menjadi bagaimana kasih sayangnya Allah itu hanya ujian saja. Tapi kalau agama sebelah kan enggak. Anaknya dikorbankannya sendiri kan gitu. Kejam banget gitu kan. Anak dikorbankan, dibunuh orang, dibiarin gitu. Anak sendiri lagi. Ya. Jadi gitu. Ya, jadi peristiwa penyalipan itu enggak benar. Ya, masa Allah mengorbankan nabinya sendiri dibiarin, dalam konteks kalau mereka menganggap itu anak Tuhan kan gitu. Ini enggak. Allah ganti dengan apa? Seekor kibas, karena memang ini hanya ujian. Ini menunjukkan betapa hebatnya agama kita. Ya, betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu, tidak mungkin menyuruh sesuatu yang sebenarnya ya enggak pantas dan enggak boleh gitu loh. Masa anak disembelih gitu. Walaupun cinta, walaupun Nabi Ibrahim ya udah ikhlas saja dan anaknya pun ikhlas, tapi Allah tidak mau melakukan itu. Ini hanya sebatas ujian keimanan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Ya, jadi dua peristiwa inilah peristiwa kurban yang sampai sekarang syariatnya kita jalani, yaitu menyembelih seekor hewan kurban, boleh kambing, boleh domba, boleh sapi, boleh onta, boleh kerbau. Ya, minimal 1 kambing. Ini peristiwa sedikit kita bicara sejarah. Tapi makna yang ingin kita ambil apa? Ini yang penting pada kesempatan kali ini. Nah, kurban itu ibu-ibu artinya 2, 1 arti sempit, 1 arti luas. Kalau kurban dalam arti sempit, itulah yang selama ini kita lakukan di hari Idul Adha, menyembelih seekor hewan kurban atau domba, sapi, onta ataupun kerbau. Ya, itu kurban dalam arti sempit. Ya, siapa yang mampu kata Nabi silahkan. Kemarin mudah-mudahan insya Allah kita dikasih rezeki ada yang berkurban di antara kita. Nah, tapi inti yang ingin saya bahas itu bukan di situ, tapi makna yang luas. Ini akan kita bahas. Karena kalau makna yang sempit hanya sedikit orang yang bisa. Hanya sedikit orang yang mampu bisa menyembelih seekor minimal seekor domba atau kambing. Tapi dalam makna luas semua orang bisa. Ya, dalam makna luas ini yang ingin kita bahas dalam kesempatan kali ini. Jadi semua kita punya kesempatan untuk berkurban, tapi dalam arti luas. Nah, yang pertama, apa hikmah dari kurban ini? Apa makna dari kurban? Bu, Pak, makna kurban ini sebenarnya ya dalam bahasa Indonesia sudah menyempit. Kita kurban itu menjadi korban. Korban itu kesannya negatif. Korban kecelakaan, korban pembunuhan, korban lelaki, korban macam-macam. Ya. Jadi korban itu maknanya menjadi negatif ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia, menyempit. Padahal kalau kita kembali ke dalam bahasa Arabnya, makna kurban itu sebenarnya indah, bagus gitu loh. Karena dia berasal dari kata-kata koruba ya korubu, artinya mendekatkan diri.
Jadi kurban itu maknanya mendekatkan diri kita kepada seseorang, kira-kira gitu. Dalam konteks ibadah ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perbuatan, apapun amal yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu namanya kurban, itu makna luas. Apa aja, berupa perbuatan, berupa perkataan, ya, yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu namanya kurban. Namanya qarraba, ya, atau dari kata yang lebih sebenarnya koruba. Koruba yaqrubu artinya dekat. Qorib, dekat. Kita sering dengan kata-kata qorib. Kawan qorib, berarti kawan. Kalau kita karib, di bahasa Arabnya qorib, jadi kawan dekat. Atau qorib bisa juga keluarga. Gitu. Wa atidzal qurba haqqahu, berikanlah hak orang-orang yang dekat dengan engkau, keluarga engkau maksudnya. Jadi makna kurban itu sebenarnya positif. Masuk ke bahasa Indonesia menjadi negatif. Akhirnya orang jadi ngeri berkorban, kan gitu. Jadi kata-kata korban sudah menyempit. Ya. Makanya nggak cocok bahasa Inggrisnya sacrifice, itu nggak cocok. Karena sacrifice itu pun maknanya juga adalah negatif. Jadi kita memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu kepada sesuatu gitu loh. Ya, itu kan kesannya sakit. Betul enggak? Kalau dalam konteks manusia, sacrifice itu kesannya kan sakit. Namanya korban sesuatu, kan gitu. Jadi kesannya apa? Sakit, menyakitkan, tidak mengenakan. Tapi dalam konteks yang benar ini sebenarnya maknanya positif karena prinsipnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya kurban kepada Allah dengan kurban kepada manusia. Kalau kurban kepada manusia yang rugi yang berkorban. Betul enggak? Yang untung yang mendapat korban. Kita korban buat keluarga, yang untung siapa? Kan keluarga. Ibu-ibu, bapak-bapak jungkir balik ini, korban tenaga apa semua buat anak istri. Yang untung siapa? Kan anak istri. Ya ada untung sedikit lah, tidak dicemberutin istri kan gitu. Ya Pak ya, bulan muda istri senyum, bulan tua manyun. Ada uang, abang tahu ibu-ibu. Ya. Berarti pengalaman berarti. Jadi makanya menjadi negatif. Karena memang persepsi kita kepada manusia. Yang berkorban itu rugi karena dia harus melepas sesuatu, memberikan sesuatu ya kepada orang yang dia tanda petik dia cintai untuk dia berkorban, yang untung yang mendapatkan korban. Tadi kalau kita berkorban buat anak istri, yang untung anak istri. Kalau berkorban istri berkorban buat suami, yang untung suami. Kan gitu, berkorban apa yang untung orangnya. Beda dengan Allah. Kalau kita berkorban karena maknanya positif, mendekatkan diri kepada Allah, berarti yang untung siapa? Yang untung siapa? Kita. Allah nggak ngambil untung, yang untung tuh kamu, kata Allah. Nah ini kalau kita pahami seperti inilah makna kurban, maka kurban itu akan terasa ringan. Nanti kita bahas kurban yang dalam konteks luas. Ya karena konteksnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita dekat sama Allah, maka Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, yang untung kita. Kalau Allah cinta kepada hambanya, kan yang untung kita. Ini makna pertama. Jadi kurban itu maknanya apa Bu? Makna luasnya apa? Suatu perbuatan, ya, ucapan, ya, yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa saja bisa menjadi korban dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit yang kemarin, ya, menyembelih hewan kurban tanggal 10 sampai 13 Hijriah
dengan niat ibadah. Nah, itu jadi ikatannya ada 3. 1 ikhlas, kedua hewannya harus hewan kurban, yang ketiga waktunya terikat. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Kalau tidak terikat pada 3 ini berarti namanya bukan kurban dalam arti sempit. Kalau gak ikhlas gak jadi kurban. Atau hewan kurbannya bukan sapi, onta, kambing atau domba atau kerbau, tapi ayam nggak bisa, ya nggak bisa. Namanya sedekah. Ataupun walaupun sama-sama kambing tapi daging kambing, ibu sedekah daging kambing di tanggal segitu, tanggalnya 10 sampai 13, ibu beli daging kambing atau beli sapi, ibu sedekahin, kan sama-sama daging kambing juga kan, tapi namanya bukan kurban, namanya sedekah daging. Jadi kurban itu spesifik. Bila ada orang pakai logika tuh gitu, dia daripada beli kambing 3 juta cuman dapat dagingnya paling banyak 10 kilo. Terus udah hebat banget tuh Bu, daging kambing kurban itu ya. Bagus, beli sapi 3 juta dapat berapa sekarang sekilo ibu-ibu? Ibu yang tahu sekilo berapa daging? 150. Berarti kalau 3 juta berarti berapa kilo? 20 kilo, kan lebih banyak. Ngapain kurban kambing? Bagus beli daging 20 kilo, lebih banyak orang dapat daripada nyembelih kambing. Nah ini kalau bagi lu nggak bisa. Namanya apa? Sedekah daging, bukan kurban. Karena kurban tuh ada makna syiarnya. Kalau hitungan pahalanya bukan hanya pahala uang, tapi pahala darah, daging, syiar, bulu, lengkap semuanya. Itu bedanya. Dan waktunya harus mulai dari apa? Selesai sholat Id sampai terbenam tanggal 13. Kalau lewat namanya bukan kurban, namanya menjadi sedekah biasa. Balik pada kaji kita. Nah ini yang kita bahas pada makna. Jadi sebenarnya kurban itu Bu artinya luas sekali. Sholat kita tuh sebenarnya juga kurban. Makanya salah satu makna ibadah itu adalah apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Taqarrub ilallah. Jadi segala perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah namanya kurban. Berarti nilainya positif Bu. Jadi kurban itu sebenarnya positif. Cuman ketika balik ke bahasa Indonesia menjadi negatif. Makanya malas orang berkorban. Berat terasa berkorban. Enggak enak terasa berkorban. Kenapa? Karena maknanya menjadi sempit. Nah, balik pada kaji kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Ya, yang kedua. Tadi maknanya sudah, yang kedua. Untuk apa kita berkorban? Kan tadi saya bilang tadi, ya, tujuan dari kurban itu apa? Agar kita dekat dengan Allah, kan itu tujuannya. Agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kurban. Nah, jadi kalau ada orang berkorban, biarpun fisiknya dia korban, tapi tidak membuat dia dekat dengan Allah, itu namanya bukan berkorban. Apalagi uangnya diambil dari uang negara, dikasih judul, korban gue. Jangan sebut nama Bu, ya. Nanti ini kode etik jurnalistik. Wah. Uang negara pakai judul kurban gue, di situ nama dia dibuat gede-gede. Kalau bikin bantuan aja dah, udah dah. Enggak usah istilah kurban-kurban. Ya. Nanti repot nanti. Kalau sempat nanti hari raya agama lain dia minta kurban babi gimana? Umatnya kurban babi kan repot kita. Jadi bisa bahaya, hati-hati yang begini-begini ini. Ya jadi bagusnya bantuan sudah. Loh kok larinya politik Ustaz? Kita kok larinya politik ya? Nah jadi tujuannya untuk apa? Jadi mengapa kita? Untuk mendekatkan diri kita kepada tujuan itu yang harus sampai.
Jadi kalau tujuan itu nggak sampai, maka nggak akan disebut kurban. Sebanyak apapun kurban kita. Makanya Bu, dalam ayat tadi, ya kurban yang diterima, kita lihat peristiwa. Kenapa satu ditolak, satu apa? Satu ditolak, satu diterima. Karena ada maknanya nggak nyampe. Kalau si Kabil betul-betul dia melakukan itu untuk dia pengen dekat dengan Allah, Habil. Tapi kalau Kabil enggak, ya kalau disuruh gitu kan disuruh berikan apa yang kamu punya, ya ini gua punya gua beri. Dia hanya melihat luarnya, tidak melihat dalamnya. Makanya satu diterima, satu ditolak. Padahal kan sebenarnya sama-sama apa namanya? Sama-sama kurban. Ya. Tapi kenapa satu ditolak, satu diterima? Apa jawaban adiknya? Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jadi yang dilihat Allah tuh dalamnya, bukan apa namanya? Bukan casing, biar dia 1098 sapi yang gede-gede, totalnya hampir 100 miliar. Kalau intinya enggak tercapai, ya enggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada bunyi ayatnya yang sampai kepada Allah tuh la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Enggak sampai kepada Allah. Tapi yang sampai itu apa? Takwanya kamu yang sampai. Jadi intinya dalamnya itu yang akan menentukan ini kurban benar atau enggak. Balik kita pada tadi. Jadi intinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan kalau tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, walaupun dia bentuknya persis seperti ibadah, maka nilainya tidak menjadi ibadah. Karena akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, kita masuk yang ketiga. Bagaimana biar dia bisa diterima? Bagaimana biar dia bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Itu yang penting. Jadi kalau sudah kita dekat dengan Allah, yang untung siapa tadi saya bilang? Yang untung siapa? Kita. Orang yang sudah dekat dengan Allah itu yang untung kita. Ya, sebelum kita masuk caranya, untungnya apa? 3. 1, untung pertama. Dia akan merasakan manisnya iman. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, dia akan merasakan manisnya iman, indahnya iman, asiknya iman, nikmatnya iman itu dia akan kerasa. Jadi selama ini mengapa kita iman itu kurang terasa nikmat? Karena kita belum dekat dengan, kita baru percaya sama Allah. Percaya sama Allah, percaya. Percaya Allah Maha Mencipta, iya. Percaya Allah Maha Kuasa, iya. Semua kita percaya, kita baru percaya. Tapi manisnya belum dapat. Asiknya belum dapat. Nikmatnya belum dapat. Kenapa? Karena kita belum dekat. Sama Bu, dalam rumah tangga kita pun gitu sama Bu. Ya, sama Pak. Dalam rumah tangga kita pun gitu. Kalau kita merasa capek kali ngurus anak, ngurus istri, atau ngasih makan anak, ngasih makan istri, sama juga ibu ngurus suami, berarti apa? Kita belum dekat dengan mereka. Itu dalam konteks yang sempit aja, berarti kita belum cinta sama mereka. Karena kalau udah terasa manisnya, lain, gak ada terasa berat itu. Itu aja kepada apalagi kepada Allah. Yang ada feedback. Ada feedbacknya. Kalau manusia gak ada feedbacknya Bu.
Ya paling tadi nggak dicemburutin doang kan gitu, ya lumayan lah. Apa sih feedbacknya? Capeknya kita capeknya tetap aja nggak hilang. Ya paling banter dipijit-pijit dikit dah. Ya Pak? Nah jadi gitu. Tapi Allah beda. Dia kasih sesuatu, ketika kita udah dekat sama Allah, Allah kasih sesuatu dalam hati kita. Apa? Manisnya iman, indahnya iman, nikmatnya iman, Allah kasih itu nanti tek ke dalam hati kita. Kalau sudah terasa efeknya nanti, kalau udah terasa manisnya iman, yang lain udah nggak ada berasa lagi Bu, udah. Mengapa kita dunia ini begitu terasa berat sama kita? Atau juga terasa indah sama kita. Kenapa? Ya karena iman kita belum terasa manis, belum terasa indah. Akhirnya kalah iman tadi. Makanya begitu kita dapat nikmat, weh, bangganya kayak gimana. Tapi begitu kita dapat musibah, sedihnya gimana. Tapi kalau orang yang sudah dapat manisnya iman tuh enggak, dapat nikmat dunia ini apa sih, cuman gitu doang. Enggak buat dia bangga-bangga amat. Kalaupun hilang, enggak buat dia kecewa-kecewa amat. Orang cuman gitu doang kok. Beda dia. Allah kasih tanamkan gitu. Kalau udah kita dekat sama Allah, Allah kasih manisnya iman, asiknya iman itu. Itu membuat dunia ini terasa ringan. Dapat nggak bikin bangga, hilang pun nggak bikin kecewa. Ini kalau kita enggak, kalau suami kawin lagi aja lihat ibu-ibu uring-uringannya gimana. Mana Bu? Mana Bu? Enggak. Lewat Pak, kita kok kehilangan anak. Gimana kita sedihnya? Atau kok bapak kehilangan kerja deh? Gimana sedih? Aduh, stres di PHK, stres apa gaji kecil ada. Jadi dunia mengalahkan iman karena kita belum terasa manis. Kalau kita terasa manisnya iman, justru iman ini mengalahkan manisnya indahnya dunia. Sakitnya dunia pun gak begitu kerasa, indahnya dunia pun gak begitu membuat kita gimana. Toh juga bakal kita tinggalkan kok semua. Cuma dua gendangnya. Kalau gak kita ditinggalkannya, kita akan meninggalkannya. Cuman itu kan. Yang kita bawa mati apa? Kan iman. Yang akan menemani kita nanti. Mulai dari dikubur sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, akan begitu dekat terasa manisnya iman. Yang kedua, kalau udah terasa manisnya iman, saya bilang tadi, maka dunia akan terasa kecil. Dunia akan terasa kecil. Ini yang membuat kita akhirnya yang ketiga apa? Membuat kita menjadi tenang. Jadi orang tenang itu jauh dari rasa takut, jauh dari rasa sedih itu gara-gara apa Pak? Di samping tadi apa? Karena dia menganggap dunia ini kecil. Jadi sering kita nggak tenang tuh gara-gara apa? Sering takut, sering sedih, sering nggak tenang. Kita menganggap dunia ini besar, makanya dia nggak tenang dia. Karena kita menganggap dia besar. Masalah kita anggap besar. Kan gitu. Atau dapat nikmat kita anggap besar, kan gitu. Nah, itu yang bikin kita nggak tenang. Karena dunia ini kan apa? Bisa datang dan pergi. Kalau kita anggap dia besar, begitu datang terasa asik banget, kalau hilang, itu bikin kita jadi stres. Jadi rasa takut, stres, apalagi Bu, sedih, apalah namanya. Kenapa? Kita menganggap tadi, di samping saut tadi, imannya belum terasa indah, akibatnya dunia terasa besar. Kalau kita terasa indah, maka dunia akan terasa kecil. Efeknya hati kita akan tenang. Bukan kita nggak ada masalah Pak, ada masalah. Tapi masalah itu jadi kecil. Macam dicubit doang gitu kan. Apa sih? Nggak sampai kita buat geleper-geleper gitu loh, nggak. Nah baru masuk kepada yang ketiga. Bagaimana caranya biar kita bisa dapat itu yang penting sekarang. Bagaimana terasa biar Allah itu terasa dekat,
terasa dapat manisnya iman, indahnya iman, asiknya iman. Sehingga kita, suasana hati kita tidak tergantung kepada apa yang terjadi di luar. Suasana hati kita hanya nggak enak kalau apa? Kalau kita bikin maksiat baru nggak enak dia. Kalau kita nggak ibadah baru dia nggak enak, baru nggak tenang dia. Tapi kalau sesuatu yang di luar nih nggak terlalu akan kalau kita kan banyak orang enggak. Suasana hati tergantung suasana di luar. Istri senyum, kita apa? Bahagia. Istri cemberut, kita kecewa. Suami senyum, ibu-ibu senang. Suami ibu-ibu marah. Itu. Makanya tadi ada istilah apa? Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, itu kan fakta sebenarnya. Menjadi apa namanya? Menjadi, ya apa istilahnya itu? Pepatah atau apa istilahnya? Kan kadang-kadang gitu. Ibu-ibu ini suasana hatinya paling mudah digoyang sama sesuatu yang dari luar. Betul nggak Bu? Sama kawan datang terpengaruh, sama kondisi terpengaruh. Tapi kalau kita enggak, suasana hati kita tidak gantung orang di luar sana. Mau dapat banyak enggak senang banget, kalaupun hilang enggak kecewa banget. Karena suasana hati kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu. Nah sekarang pertanyaan bagaimana biar bisa begitu? Nah ini yang kita bahas pada hari ini. Satu, ya, jangan-jangan, nah ini nih, bukan jangan-jangan, memang faktanya begitu. Kita belum memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantes enggak dapat cintanya Allah, enggak terasa dekat, karena apa? Kita belum memberikan yang terbaik. Sama kayak tadi, mengapa ditolak kurbannya si Qabil? Karena dia ngasih yang BS. Mengapa diterima si Habil? Karena dia berikan yang terbaik. Jangan-jangan kita sama nih BS. Sholatnya sholat BS, udah waktu sisa baru sholat. Bukan waktu the best. Apa waktu the best sholat? Tepat waktu. Apalagi tengah malam sholat tahajud itu waktu the best. Zikir subuh itu waktu the best. Jarang kita. Jadi waktunya sudah waktu sisa, waktu BS gitu loh. Kalau sedekah pun uang yang BS juga. Ada keropak nggak sini? Ada keropak nggak? Masjid kita nggak pakai keropak. Ada. Coba buka keropak. Uang apa yang paling banyak? Coba Mas kita buka sekarang. Ya nggak apa-apa, kita buktikan aja, kita tes kan gitu. Coba buka. Uang apa yang paling banyak? Uang merah kah? Biru kah? Hijau kah? Coklat kah? Atau abu-abu? Yang banyak coklat sama abu-abu. Nah, berapa itu? Ya 2.000 sama 5.000. Yang BS. Ya tapi nggak apa-apa lah, lumayan. Asal istiqomah. Kalau kita pakai ilmu yang dulu, nah itu kadang-kadang menghibur hati kita. Yang penting kan istiqomah, alhamdulillah istiqomah. Oke, nggak apa-apa. Makanya itu namanya beramal cerdas juga nanti. Kalau tak bisa banyak, biar sedikit. Ini yang sunat, bukan yang wajib. Kalau wajib nggak ada istilah istiqomah, karena wajib harus, udah pasti harus istiqomah. Saya nggak apa-apa Ustadz, saya terlambat, yang penting kan saya sholat. Nggak gitu juga. Yang penting kan usaha istiqomah. Istiqomah itu kalau amal-amal yang sunat, nggak apa-apa sedikit, asal. Tapi kalau yang wajib enggak, berikan yang terbaik. Waktu yang terbaik. Sedekah-sedekah yang terbaik. Apa sedekah yang terbaik? Begitu dapat gaji langsung sisihkan. Ada begitu. Itu sedekah yang terbaik. Jadi begitu dapat langsung sisihkan. Jadi jangan nunggu udah mau
Udah mau habis baru, oh ya ingat sedekah, udah mau habis baru ingat sedekah. Balik tabar tadi. Jadi jangan-jangan kita belum terasa manisnya iman, belum terasa dekat dengan Allah, karena kita belum memberikan yang terbaik. Itu yang pertama. Dan sekarang Bu, lakukan yang terbaik, apa saja. Dalam amal soleh itu yang terbaik lah. Jadi salah satu, ini Bu, salah satu taunya kita, bahwa amal kita tuh diterima, Allah kasih feedback. Nah kira-kira gitu. Yang saya bilang tadi. Feedback amal kita diterima dari apa? Terasa manisnya iman. Apa feedback yang kedua? Terasa dunia kecil. Apa feedback yang ketiga? Terasa hati tenang. Ada feedbacknya kerasa gitu loh. Itu menunjukkan iman itu diterima. Amal itu diterima. Jadi maha baik Allahnya, ya kalau urusan pahala kan nanti di hari kiamat. Kalau yang tiga ini terasanya di mana nih? Manisnya iman, dunia terasa kecil, hati tenang, kita dapatnya di mana nih? Di dunia. Pahala kan kita nggak tahu, nanti di akhirat kita dapat pahala taunya. Berapa besar pahala yang kita kerjakan tuh nanti nilainya, itu di hari kiamat kita baru tahu. Atau nanti dikubur lah, minimal. Di dunia ini nggak tahu. Itu satu. Pertama apa Bu? Nah yang kedua, nah ini juga penting. Jangan-jangan kita belum ikhlas. Ikhlasnya belum. Atau ikhlasnya tanggung. Atau ikhlasnya kurang. Ada ulama membagi ikhlas itu berleveling. Ada yang hitam putih. Nah, kalau saya leveling lah. Kalau enggak 100, 0. Nah kira-kira begitu. Jangan-jangan masih belum, masih kurang ikhlasnya. Ya pantas saja enggak diterima. Pantas saja efeknya enggak dapat karena kurang ikhlas atau belum ikhlas. Bu, ikhlas yang paling top tuh 3. Yang paling tinggi karena cinta sama Allah. Itu yang paling tinggi. Mungkin kita belum dapat. Jadi karena apa? Cinta. Sama kayak kita, ini kalau dunia ya, tapi jangan ini dijadikan dalil. Ini hanya perumpamaan. Ya kita korban buat anak istri karena apa? Karena cinta. Itu paling top. Itu yang membuat kita menjadi asik juga. Itu aja kepada manusia, apalagi kepada Allah. Nah selama ini kita belum cinta, kebanyakan kita yang paling cetek. Namanya apa? Menggugurkan kewajiban. Ini banyak nih di sini nih. Atau paling banter cari pahala. Bagus juga sih kalau benar. Cuman masalahnya kan pahala itu gaib. Kalau sahabat dulu kalau betul cari pahala, nyata bagi mereka pahala itu. Kalau kita pahala itu terasa gaib. Cuman asal dapat pahala tapi terasa gaib. Itu membuat semangatnya menjadi juga kurang. Kalau sahabat dulu pahala itu benar-benar terasa di depan mata mereka itu pahala itu. Nah saya bilang tadi rata-rata, bukan rata-rata. Ya memang pahala itu baru terasa aja di mana kita dapat? Di kubur atau di akhirat. Jadi yang paling top apa Bu? Nah makanya gitu Pak, kalau kita buat nyari makan anak istri hanya menggugurkan kewajiban sebagai suami sebagai bapak pasti terasa berat. Ibu-ibu juga kalau melayani suami menggugurkan kewajiban pasti terasa berat. Makanya pantas bulan muda senyum, karena kewajiban ada bayarannya kan gitu. Kalau nggak ada bayarannya di bulan tua manyun. Dibalik pada yang tadi. Jadi yang paling top itu karena cinta.
Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Cintanya kepada Allah melebihi dari cintanya kepada dunia. Pantas anak dikorbankan pun dia nggak ada masalah. Mana ibu lebih cinta anak atau lebih cinta diri sendiri? Pasti anak. Kalau anak ibu sakit, ibu bilang apa? Lebih bagus kita yang sakit, asal jangan anak yang sakit. Kalau kapal tenggelam, orang menyelamatkan apa? Anaknya. Biar dia rela tenggelam, asal anaknya selamat. Balik pada yang tadi. Jadi yang kedua, tadi apa? Paling top apa? Ikhlas tuh Bu? Cinta. Yang kedua bersyukur. At least kita yang ini dah bersyukur dah. Bersyukur udah dikasih nikmat, dikasih hidup. Yang paling syukur apa? Bersyukur sudah menjadi orang beriman. Tuh. Minimal kita bersyukur udah dikasih iman. Itulah yang dilakukan oleh kurban yang kedua tadi. Siapa? Siapa? Qabil. Maka dia berikan yang terbaik karena dia bersyukur. Makanya Allah mengatakan inna a'toina ka al-kausar fasholli li rabbika. Bersyukur karena nikmat banyak. Mulai sekarang niatkan Pak, niatkan Bu. Saya sedekah bersyukur udah dikasih harta. Makanya begitu dapat langsung keluarkan. Bersyukur. Coba niatkan gini. Setiap kita ibadah niatkan bersyukur. Ya Allah bersyukur, sudah kau kasih aku hidup. Makanya orang bersyukur itu kan lain. Bersyukur itu bahasa Indonesianya apa? Berterima kasih. Pantes dia memberikan yang terbaik karena niatnya mau bersyukur. Mulai sekarang cobalah niatkan sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, baca Quran kita, ngaji kita, zikir kita, semua niatkan ingin bersyukur. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya ikhlas yang ketiga itu butuh. Butuh siapa? Butuh Allah. Minimal 3 ini Bu. Yang paling top apa? Bersyukur. Cinta. Yang kedua, butuh. At least butuh dah. Kenapa kau sholat? Karena kita butuh Allah. Nah kalau orang butuh, azan dipanggil siapa? Kalau gitu orang butuh datang nggak? Kalau orang butuh dipanggil dia baru datang. Tapi kalau orang bersyukur sebelum dipanggil dia udah datang. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita azan dulu baru datang, itu berarti apa? Kita orang yang butuh Allah. Kalau orang yang bersyukur belum dipanggil, dia udah siap-siap. Kalau orang cinta jauh sebelum itu itu hebatnya orang cinta itu. Tapi minimal butuh Allah dulu dah. Butuh apanya Bu? Butuh Allah, butuh pertolongannya, butuh bimbingannya, butuh hidayahnya, butuh kasih sayangnya, butuh perlindungannya, butuh rezekinya, minimal itu dulu dah. Cuman bedanya kan kalau butuh kepada manusia kan up and down, kalau butuh kepada Allah jangan, harus butuh terus. Jangan sampai butuhnya butuh kadang-kadang, ada juga orang butuh tapi butuhnya kadang-kadang. Makanya kalau lagi agak banyak masalah, baru sholatnya kenceng. Nggak boleh butuh kadang-kadang, harus butuhnya stabil. Karena Allah kan maha, kita butuh semuanya. Nah, cuman banyak orang butuh juga, tapi butuhnya kadang-kadang. Makanya kalau lagi banyak masalah, baru sholatnya rajin. Ya, baru mau sedekah, wah jangan. Jadi butuhnya pun tetap harus kontinu. Butuhnya kapan saja, di mana saja, apa saja, harus butuh terus. Makanya kalau butuhnya kadang-kadang, ya tadi, kalau lagi banyak uang,
lemes. Kalau lagi nggak ada uang, baru azan cepat-cepat datang, baru tahajud, baru duha. Ini nggak benar begini. Nah, jadi yang kedua, yang ketiga, kita belum ikhlas. Maka perbaiki ikhlas. Ikhlas yang perbaiki. Yang ketiga, mengapa kita belum terasa dekat sama Allah? Jangan-jangan kita belum mengenal Allah. Makanya banyaklah kenal Allah, Bu. Makanya pesan saya, banyak-banyaklah ngaji, Pak. Banyak ngajalah ngaji, Bu. Ngajinya naik level. Ya. Kalau dulu ngaji banyak yang cetek-cetek, makin lama harus naik level. Ya, lebih banyak mengenal Allah makin tua. Istilah saya pembersihan hati. Ya, banyak-banyak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita tak kenal maka beruntunglah ibu-ibu yang mau rajin ngaji, bapak ngaji. Cuman ngajinya jangan apa bahasa sayanya? Ya jangan kadang-kadang gitu loh. Harus rutin. Bersyukurlah, Bu. Ini bapak-bapak juga gitu, jangan ngajinya pas lagi gini doang. Di komplek ikut pengajian. Ini kalau gini doang berarti jangan-jangan terpaksa, gara-gara ada direktur di belakang yang nengokin gitu loh. Nggak ikhlas jadinya, Pak. Jangan-jangan kita belum kenal Allah. Lebih banyak kenal Allah. Jadi kalau kita mulai banyak kenal Allah, akhirnya jadi apa? Kita mulai nanti mengerjakan yang terbaik, lebih banyak ikhlasnya. Jadi nanti makin ke atas deh tuh, Bu. Ikhlasnya makin kuat. Cintanya makin apa tadi? Tak kenal maka tak cinta sama Allah. Jadi kita kurang cinta sama Allah karena kita belum kenal saja sama Allah. Mungkin kalau kita banyak mengenal Allah, insya Allah kita akan banyak beribadah yang terbaik. Akan lama makin dekat, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bedanya kenal sama Allah, kalau orang kenal sama manusia, yang rugi yang terkenal. Yang rugi yang mengenal. Tapi kalau kita mengenal Allah, yang untung yang mengenal. Paham nggak maksudnya? Kalau saya dikenal ibu-ibu, saya untung, ibu rugi. Seolah-olah gitu loh. Ya, kalau kita kenal kan, kita servis, kita ini kan kenal gitu. Tapi bagi Allah enggak, yang mengenal Allah lah yang untung. Kita kenal Allah, untung kita. Makin kenal, makin untung kita. Maka banyak-banyak kita mengenal Allah. Nah, mudah-mudahan pada kaji yang selanjutnya kita nanti akan naik level, ya bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa, Bu? Selama ini kita ibadah kurang maksimal karena belum kenal Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka hamdika, sallallahu anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.